Zio as announcer will open up to your journey begins. Explore with our teammates Zakwan Fadil. Let's go. Gue nyebut lu apa ya sekarang ya? Ini udah agak lama nih gue gak ketemu ya. Terus sekarang gagah banget nih datang ke sini. Apa gue nyebut lo sekarang, Wan? Aduh, gimana ya? Nyebut sih sebenarnya sama aja ya. Iya. Kita kan dari dulu kenalnya, gue manggil lu Zio, lu manggil Iya, gue iya, Zakwan iya. kan. Cuman Berarti- sekarang gue dikenal sama teman-teman sih dipanggil aku Kusuma. Oke, Ya, jadi oke. Zakwan tuh kayak punya tempat tersendiri lah panggilannya untuk itu teman-teman dia. dari Itu dia. SMP kan. Oke, Seperti oke. itu. Berarti siapa Zakwan sekarang? Zakwan sekarang sih, ya Zakwan sekarang mahasiswa lah ya, bisa dikatakan Mahasiswa. sebagai mahasiswa yang masih merintis karir. Oke, Ya, seperti itu. oke. Jadi ya saya ini mahasiswa yang sedang merintis karir. Iya. Eh, Oke, Merintis karir aku sih di bidang hukum. di bidang hukum. Yaps. Di bidang politik bisa disebut juga? Di bidang politik sih kalau sebagai politikus belum, cuman Oke. di bidang meriset politik itu sendiri ya gitu. Oke. Seperti itu. Dengan bukti Zakwan ini sempat berada di panggung-panggung eh, konstitusional gitu ya. Yaps. Ada sempat beberapa panggung gitu ya. Ya. Jadi yang pertama tuh apa tuh? Yang pertama itu sebenarnya kalau menjalan kepada konstitusi itu sendiri, pertama kali itu pada bulan sekitar tahun 2024. Oke. Itu sempat menggugat juga terkait undang-undang kejaksaan Oke. ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalnya kita bercerita sedikit nih Iya, iya, ayo. tentang gugatan pertama kali saya, itu seluruh lulusan UIN, PTKIN, khususnya lulusan hukum, itu tidak bisa menjadi jaksa. Wow. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena menurut, kalau misalnya di undang-undang itu sendiri, sebenarnya sih yang penting itu sarjana hukum SH. Oke. Padahal kita pun juga udah SH sarjananya. Emang dulu sih sempat ada 3 kali perubahan. Yang pertama itu ada Dr. Andes, DRS. Iya. Terus berubah lagi ke SY, Sarjana Syariah. Terus berubah lagi ke SHI. Oke. Terus baru berubah lagi ke SH sampai sekarang seperti itu. Oke. Tapi dalam praktiknya kita itu ibaratnya itu bukan termasuk dalam hukum konvensional. Iya. Tapi hukum Islam. Sehingga menurut praktik jaksaannya dalam sistem rekrutmen, ya kita itu dianggapnya hukum Islam, bukan hukum konvensional. Oke. Padahal di dalam undang-undangnya itu sarjana ilmu hukum atau hukum. Nah, di sini kan hukumnya itu kita itu termasuk sebagai hukum negara juga. Iya. Yang dimana ilmu hukum itu cabangnya ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Yang sehingga kita ini udah dalam satu rumpun yang sama seperti itu. Nah, balik lagi nih kemarin soal gugatan pertamanya. Nah, di gugatan pertama ini kita itu menggugat lah istilahnya lapor lah, curhat ke Mahkamah Konstitusi bahwasanya kita ini udah ESA loh gitu kan. Kita ini juga udah ESA dan dalam sistem matriks mata kuliahnya kita pun sama gitu. Dalam permohonan pun kami sudah menggambarkan bahwasanya matkul yang kita dapat di UIN pun sama gitu dengan matkul-matkul yang ada di universitas umum. Kayak kemarin kita contohnya bandingin dengan UI, Iya. Undip, itu pun sama gitu. Kita cuma hanya beberapa persen, sekitar 5% aja, 5-10% untuk matkul hukum Islamnya sendiri. Selebihnya itu hukum-hukum positif yang kita pelajari. Oke, berarti ini nggak cuma UIN doang gitu ya, karena ada beberapa univ swasta yang ada jurusan hukum juga gitu loh. Enggak, jadi ini pun UIN aja sebenarnya. UIN aja. UIN aja. Jadi bahasanya nih seperti ini. Kita diskriminatif gitu. Iya dong. Iya. Iya. Tapi karena kita membawa MK-nya itu dalam MK pun dinilai bahwa saya diskriminatif itu hanya untuk ras. Ya, Ras dan suku dan agama seperti itu. Jadi kita ngebawanya itu bukan diskriminatif tapi diskualitatif. Oke. Gitu. Seperti itu. Wow, ini nggak, maksud aku jadi agak
Iya sih benar kalau misalkan dari bahasa diskriminatif itu buat ras dan agama misalkan Yaps. seperti itu ya. Mm. Iya tapi ini juga jadi eh, salah satu hal yang bermasalah di output ketika nantinya anak hukum UIN Mm. itu lulus gitu Lulus, loh. iya bener. Jadi lulusan hukum UIN pun nggak cuma di kejaksaan ternyata. Kayak di pengadilan umum, di Mahkamah Agung pun ada beberapa yang ditolak gitu. Tapi ini di sini dalam fokus kejaksaan itu hampir itu seluruhnya lulusan UIN itu kecuali ilmu hukum, dari hukum Islam. Kita kan di UIN ada hukum Islam, Iya. ada hukum pidana Islam, ada hukum tata negara, ada hukum ekonomi syariah. Itu mereka semua tuh nggak bisa masuk ke kejaksaan Tuh. gitu. Jadi kalau misalnya di buktinya itu ada namanya kemarin syarat administratifnya itu mereka dinyatakan gagal karena ijazahnya itu hukum tata negara yang dimana itu bukan ketentuan dari kejaksaannya seperti Oke. itu. Kalau ketentuan dari kejaksaannya itu ilmu hukum. Oke. Tapi kan di undang-undangnya ini tertera jelas bahwa saya SH gelarnya. Iya, Kita ini kan udah gelarnya udah SH nih. PSH. Udah SH. Jadi seharusnya kita bisa dong seperti itu Iya. kan. Tapi ya kemarin Mahkamah Konstitusi melalui putusannya itu kita itu NO. NO itu Oke. bahasanya kabur. Jadi eh, nggak jelas lah seperti itu. Padahal di permohonannya pun kita sudah eh, jelas gitu. Ada matriks perbandingan kuliahnya, terus juga ada matriks perbandingan sistem rekrutmen kejaksaan Indonesia dengan kejaksaan yang lain, negara lain. Kita juga mengacu ke civil system, itu ada Korea Selatan. Terus juga di common law system kita juga ada Amerika Serikat. Nah, dan juga menariknya nih kita juga membandingkan dan memberikan bukti bahwasanya kalau misalnya Mas nanti nih, Mas Zio, bukan nih UU advokat, itu lahirnya itu dari perdebatan sebenarnya. Oke. Lahir dari perdebatan Adnan Budi Nasution dengan Prof. Yusril Mahendra. Bahwasanya nih, menariknya seperti ini. Secara simpelnya, Adnan Budi Nasution ini ingin bahwasanya advokat ini itu lahir bukan dari lulusan hukum Islam, tapi dari lulusan hukum konvensional. Hmm. Akan tetapi, Prof. Yusril ini menyerang lah bahwasanya nggak bisa seperti itu, bahwasanya hukum Islam pun sudah jadi menjadi bagian integral dari hukum positif Indonesia, sehingga lulusan hukum Islam pun berhak buat jadi advokat. Nah, melepas dari debatan seperti itu, Atan Budi Nasution pun gak terima bahwasanya oh nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu. Prof. Yusril langsung menyerang bahwasanya ya sudah, kalau memang seperti itu lulusan hukum konvensional tidak boleh masuk ke ranah pengadilan agama. Sehingga ranah pengadilan agama itu isinya dari lulusan hukum Islam. Berarti undang-undang ini bukan berdasarkan analisa data. Lahirnya UU Advokat hasil Oh, analisa data dan juga hasil dari perdebatan sebenarnya. oke. Nah, tetapi Atan Budi Nasution pun tidak maulah bahasa seperti itu. Akhirnya menyetujui bahwasanya lulusan hukum Islam bisa masuk ke advokat dan lulusan hukum konvensional juga bisa masuk ke ranah peradilan agama. Nah, Berarti udah lahir jelas dong. udah jelas Kenapa gitu. tetap ditolak ya? Hakim MK ini kan mempunyai sifat yang aktif ya. Oke. Sehingga kemarin pun kalau misalnya di ranah persidangan Mahkamah Konstitusi itu di sidang pendahuluan itu Hakim MK itu memberikan nasihat-nasihatnya untuk Oke. untuk diperbaiki. Jadi Hakim MK ini memberikan masukan lah bahasanya, memberikan masukan untuk permohonan kita bagian-bagian mana saja yang diperbaiki, diperjelas, nantinya diperbaikan, kita buat perbaikannya berdasarkan nasihat-nasihat Hakim. Setelah diperbaiki, masuk ke sidang perbaikan. Oke. Di sidang perbaikan, hakim juga menanyakan bahwasanya mana nih poin-poin perbaikannya, tolong disebutkan seperti itu. Setelah itu nanti hakim ini mempunyai sebuah apa ya bahasanya rapat, namanya RPH, rapat permusyawaratan hakim. Oke. Jadi di situ di RPH itu permohonan kita itu dirapatkan bahwasanya ini diputusnya mau kayak gimana. Oke. Mau konstitusional atau mau konstitusional bersyarat atau NO gitu Atau kabur. atau kabur seperti itu. Iya. Nah, di situ kan
hakim MK itu ada 9 ya Mas Jo ya. Iya. Jadi di situ ada 9 hakim MK yang berunding seperti itu. Nah, nanti itu pun sebelum putusan itu ada planning nih. Ini kayak cocoknya di plenokan nih. Nah, di plenokan itu nantinya di plenokan pun nantinya itu kita itu dihadapkan dengan 9 hakim MK. Oke. Kalau misalnya di sidang pendahuluan pertama sampai sidang perbaikan itu cuma 3 hakim MK. Nanti di pleno itu kita itu ada 9 hakim MK yang dimana nantinya hakim MK meminta keterangan dari presiden, dari DPR pun kita juga dimintai saksi ahli atau pihak terkait untuk bahasanya apa ya, membela lah, Oke. membela itu seperti itu untuk meyakinkan hakim MK. Nah di pleno itu seru sebenarnya. Nanti kita sebagai sidang pembuktian lah sebutnya. Bahwa saya nanti berdebat nih dari presiden seperti apa, dari DPR seperti apa, dari pihak terkait kita seperti apa. Nah nantinya baru situ hakim MK memutuskan, 9 hakim MK itu memutuskan bahwasanya ini putusannya seperti apa. Tapi ada juga seperti saya kemarin nih, saya kemarin itu kan putusannya itu nggak melewati pleno, jadi langsung diputuskan. Oke. Heeh. Diputuskan bahwa Bahwa kita ini nggak terbukti, nggak kuat lah bahasanya, nggak kuat di bagian legal standingnya. Jadi oke. dan juga Mahkamah Konstitusi mengembalikan sepenuhnya sistem rekrutmen kejaksaan itu ke kejaksaannya sendiri. Oke. Jadi mereka yang bisa berubah terkait lulusannya gitu. Oke. Seperti itu. Berarti belum ada output apa-apa ya Mas ya? Belum ada output apa. Belum ada output apa-apa. Sebenarnya banyak banget pertanyaan di kepala gue gitu ya, soal soal kasus tersebut gitu loh. Cuma gue mau coba beralih ke ini nih, termasuk keraguan gue, termasuk salah satu curhatan gue juga bareng teman-teman gitu ya. Karena kita tuh sebenarnya pengen gitu loh aware sama politik di Indonesia. Tapi kita tuh terlalu melihat bahwa politik di Indonesia itu udah cacat gitu loh. Jadi sebenarnya gimana sih Mas? Akhirnya kita bisa aware gitu loh sama politik Indonesia. Pengetahuan kita juga agak kurang gitu ya. Dan gimana nih kontribusi kita sebagai anak mudanya? Seperti itu. Oke. Ya, gue juga sebenarnya sependapat lah dengan Mas Jo ya, bahwasanya anak muda sekarang tuh sebenarnya sudah muak lah dengan politik. Muak bener. Sudah muak sekali lah dengan politik Muak banget. negara kita gitu kan ya. Tapi perlu kita analisis bahwasanya politik ini tuh bebas sebenarnya. Politik itu bebas, tergantung perspektif kita melihatnya. Jadi seperti ini. Ibaratnya politik itu kayak apa ya bahasanya ya? Ya politik itu kayak benda. Yang dimana benda ini tuh mempunyai perspektif dari sudut pandang masing-masing gitu. Jadi ketika seorang politikus itu melakukan sebuah praktik politiknya, itu pasti ada memandang sebagai segi positif dan segi negatif. Contohnya sekarang kayak MBG, makan bergizi gratis. Kan ada banyak sudut pandang masyarakat yang memandang ini positif, tapi juga ada beberapa pihak yang memandang negatif. Nah seperti itu politik. Politik itu sebenarnya bebas. Tapi mungkin yang dikatakan muak oleh anak muda sekarang itu di praktik intrik politiknya tersebut. Kalau kita mengaca ya, mungkin ini muak-muaknya itu saya bisa 100% bahwasanya anak muda itu muak pada saat pemilu 2024. Ketika pencalonan wakil presiden. Dengan putusan MK seperti itu. Nah, itu apa namanya? Titik muak yang anak muda sampai sekarang ya, ibaratnya anak muda sekarang tuh hampir 80% lah sesuai data itu yang sudah pasif terhadap politik. Ya karena hal itu gitu kan. Nah, untuk gimana sih kita cara menyikapinya ya? Sebenarnya kita ini sebagai civil society itu yang harus mengawasi dan juga menilai bahwasanya intrik politik yang dilakukan politikus itu kebanyakan ya sampai sekarang tuh saya bisa berkata itu negatif. Mempunyai sistem yang negatif dan juga hasil produknya yang cacat gitu. Seperti itu. Nah, banyaklah sekarang anak-anak muda juga yang sudah sudah bangun dari tidurnya, mahasiswa sekarang yang sudah bangun dari tidurnya, yang kemarin kayak contoh RUU TNI. Terus juga soal Indonesia Gelap. Itu kan sekarang anak muda udah mulai bangun lah dengan demonstrasi ke jalanan. Bahkan
anak-anak muda, nggak cuman saya gitu kan, Mazio juga bisa, teman-teman di luar sana juga bisa. Kita bisa loh menguji ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik-praktik atau produk-produk undang-undang yang dihasilkan itu menurut kita cacat dan merugikan. Itu kita bisa mengajukan uji material atau uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi pun nggak memandang yang menguji itu siapa. Nggak harus advokat. Berarti tanpa ada sorry bukan dasar, tanpa ada requirement apa-apa, Iya, atas kemauan sendiri. atas kemauan Iya, sendiri. bisa. Sesulit itu atau enggak? Sesulit sih kalau untuk Kita bahas requirementnya mas. ya Requirementnya apa aja tuh? requirementnya untuk mengajukannya. Iya. Itu gampang banget kalau untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu kita jelas ada permohonan. Iya. Nah, jadi kita membicarakan permohonannya nih. Untuk Oke. caranya itu kita buat permohonan, setelah itu kita mendaftar secara online terkait nanti ada permohonan berbentuk PDF, Word, dan juga daftar alat bukti, dan juga beberapa alat bukti. Dan juga nantinya kita selesai daftar online, kita langsung ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan berkas fisiknya. Seperti itu. Nanti ketika sudah mengajukan, selesai daftar, udah. Nanti ada panggilan sidang. Sidang, nanti kalau udah panggilan sidang kita sidang, seperti itu. Gampang. Dan juga di Mahkamah Konstitusi transparan, Mas. Oke. Bahasanya apa ya? Bahasanya ya, kalau saya memandangnya Mahkamah Konstitusi sebagai tempat belajar. Oke. Jadi ibaratnya kayak kita kayak presentasi lah. Iya. Kita mempresentasikan permohonan kita kepada Hakim MK. Yang dimana, nih gue punya permohonan yang ngeregut hak konstitusional gue. Seperti itu. Jadi mohon yang mulia menilai lah, bahasnya seperti itu. Dan memutuskan. Nah, terkait permohonannya, itu permohonan pun ya susah-susah gampang sih sebenarnya. Karena nanti kita harus membuktikan legal standing kita, habis itu kita membuktikan bahwasanya dengan adanya pasal atau undang-undang yang diuji, itu kita menggugurkan hak konstitusional kita, menyerang hak konstitusional kita terhadap bantu ujinya itu kan undang-undang dasar sebagai undang-undang tertinggi ya di Indonesia. Jadi nanti kita jabarkan di bagian legal standing, terus di bagian posita dan di bagian petitumnya, seperti itu. Nah, mungkin anak-anak muda tuh bisa seperti itu, bangun dari tidurnya dengan kalau misalnya mau demonstrasi di jalanan, silakan. Tapi lebih kenanya itu kita bukan demonstrasi bahasanya ya. Lebih kena kita duduk di meja Mahkamah Konstitusi dan menggugat. Betul. Tapi gini mas, apakah dengan sistem dan proses tersebut itu udah cukup buat kita sebagai warga sipil itu menggugat suatu konstitusional gitu? Karena gini mas, akhirnya sebelum kita kepada proses tersebut udah trust isu duluan nih bahwa kayaknya apapun yang kita gugat itu tidak terasa penting gitu loh, tidak dilihat penting gitu loh. Iya. Kalau misalnya kita gugat ya ke konstitusi itu sebenarnya cukup saja gitu. Jadi ibaratnya Mahkamah Konstitusi ini kan hakim ya. Hakim itu kan independen ya. Gak bisa diintervensi. Hakim itu gak bisa diintervensi sama siapapun. Mau dari presiden, dari DPR, dan dari lembaga-lembaga negara lainnya. Mereka itu gak akan bisa diintervensi oleh apapun. Hakim Mahkamah Konstitusi itu, mereka itu benar-benar berintegritas. Mereka itu memandang bahwa kita bukan mahasiswa. Tapi kita sebagai rakyat yang merasa hak konstitusionalnya digugurkan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi membahas soal penting atau enggaknya dan dirasa penting atau enggaknya itu kan, ya dari hakim MK pun dan juga dari perspektif dari lembaga Mahkamah Konstitusi itu memandang seperti itu mas. Kita itu rakyat gitu. Yang dimana kan sistem demokrasi kita itu kedaulatan yang berasal dari rakyat. Rakyat itu ibaratnya sebagai tangan kanannya Tuhan. Seperti itu kan. Nah, dari situ saja kita bisa mengacu bahwa negara ini itu kita yang megang gitu. Tertingginya itu rakyat. Nah, tapi penting atau enggaknya? Penting untuk kita peka terhadap
produk-produk yang dihasilkan dari intrik politik tersebut. Betul. Karena kalau misalnya kita apa ya, melihat lah, mungkin teman-teman juga pasti melihat lah bahwasanya produk kita itu dibuat secara terburu-buru. Oke. Kita Secara sempat bahas ya terburu-buru. Mas ya. Iya, apa terburu-buru, sangat terburu-buru. Bahkan ya kayak kemarin lah teman-teman bisa melihat ada sebuah rapat untuk memproduksi sebuah peraturan itu perlu di tempat lain gitu kan. Iya. Dan juga di jam-jam yang dilihat itu masyarakat sudah istirahat seperti itu Betul. kan. Nah itulah mungkin dari praktik tersebut membuat anak-anak muda pun muak. Dalam artian muaknya itu ya mereka tuh gatel gitu gak sih? Iya, betul, betul. Gatel banget lah sama pemerintah sekarang. Nah aksi yang harus kita lakukan untuk melihatnya itu seperti kita menilai itu ya kita mempunyai dua jalan, jalan demonstrasi dan jalan konstitusional. Oke. Jalan konstitusional kita bisa menggugat di Mahkamah Konstitusi. Kita nggak bisa dong kita menggugat ke DPR, kita nggak bisa. Oke. Kita nggak bisa. Tapi kita mempunyai jalan yang lebih luas dari DPR, yang bisa mematikan produk hasil DPR tersebut, hasil legislasi tersebut. Itu lewat Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu ibaratnya sebagai rumah rakyat lah, yang dimana kalau misalnya nanti kita mau jumpai produk yang menggugurkan hak konstitusional kita yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, itu kita bisa mengadu ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan seperti itu. Kalau di demonstrasi jalanan itu sebagai bentuk praktik kekecewaan masyarakat, sehingga itu beratnya apa ya? Sebagai bentuk kekecewaan juga dan juga sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Nah, tapi kalau teman-teman mau lebih kena lagi itu di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Karena Mahkamah Konstitusi pun itu sifatnya hakimnya aktif. Jadi nanti hakim MK itu memberikan nasihat-nasihatnya seperti tadi saya bicarakan. Oke. Gitu. Ini menarik nih Mas karena Mas punya sudut pandang yang cukup luas dan cukup objektif gitu ya. Oke. Indonesia Emas 2045. Oke. Dari segala sistem politik di Indonesia dengan segala praktiknya dan segala komponennya, kira-kira kita siap gak sih Mas? Indonesia Emas 2045. Sebenarnya itu kan cita-cita. Oke, itu Cita-cita ya. bangsa, cita-cita bangsa. Tapi pertanyaannya apakah kita siap? Sudah siap untuk meraih cita-cita tersebut? Iya. Dikatakan siap juga belum. Tapi dikatakan belum siap, kita lagi berjalan untuk siapnya itu. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara soal praktiknya ya, praktik politik, itu ya kayak contoh kemarin Indonesia Emas sebagai bahan atau mosi debat presiden. Sehingga lahirlah tuh kebijakan-kebijakan yang kita rasakan sekarang gitu kan. Tapi kalau mengacu dari sumber daya manusianya negara kita itu dikatakan belum siap enggak, tapi dikatakan siap belum gitu. Jadi masih berjalan lah. Tapi kalau yang saya lihat ya, untuk anak muda sekarang apalagi saya di industri kreatif gitu ya. Mungkin anak mudanya udah siap dari segi mungkin mindset, bisnisnya segala macam itu mungkin udah siap gitu loh. Tapi ada beberapa wadah yang emang belum disiapin gitu loh oleh negara. Nah itu jadi kekecewaan kita juga karena menurut kita tuh oke, kita tuh udah siap ini dari segi mindset tuh kita udah siap gitu loh. Ya mungkin ada beberapa yang belum siap tapi untuk aku sendiri pun aku udah siap gitu loh. Dengan Indonesia Emas 2045 ini. Wadahnya ini Mas yang belum siap Mas. Jadi benar setuju. Saya setuju dengan statement dia bahwasanya anak-anak muda sekarang generasi Z, generasi milenial pun sudah siap gitu. Tapi kita itu justru generasi-generasi sebelumnya yang saya katakan belum siap. Iya betul. Saya setuju. Bahasanya lagi berjalan menuju siapan. Nah wadah yang disiapkan pun emang masih sedikit, sangat sedikit yang disiapkan oleh negara gitu kan. Makanya kalau misalnya teman-teman melihat banyak kebijakan-kebijakan yang lahir,
dari masa pemerintahan sekarang itu sebenarnya lagi mempersiapkan wadah-wadah tersebut. Oke. Heeh. Contoh, kemarin ada programnya dari Mas Gibran itu Oke. tentang menghilirisasi eh, seluruh aspek yang terkait ekonomi green economy Oke. seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang berinvestasi itu ada namanya nanti ada Bitcoin kan. Sekarang lagi zamannya Iya, Bitcoin kan, oke. kripto segala macam kan. Nah, itu kita itu lagi disiapkan wadahnya seperti itu. Betul. Untuk anak-anak yang industri kreatif kita juga lagi sedang disiapkan seperti itu. Tapi dalam tanda kutip, kapan nih siapnya? Iya, betul. Kapan siapnya seperti itu Iya. kan? Ya karena gini teman-teman. Karena kita belum dapat jawaban Iya, soal kapannya gitu kapannya? loh. Karena mungkin kalau kacamata saya ya, karena mungkin sekarang masih sistemnya pemerintahan yang baru dilantik, jadi masih tergolong apa ya, bukan elet sih, tapi masih berjalan, nggak running gitu. Oke, udah kelihatan Mas. Karena kalau misalkan kita lihat dari aspek ini deh, ekonomi, ya tadi Mas sempat ngomong kripto atau Green economy. Bitcoin. Iya, yaps. Kita tuh jadi salah satu negara pemegang saham terbesar loh Yaps. di kripto Yaps. atau di Bitcoin gitu loh. Ya, ada beberapa segi yang kita sudah siap lah Oke. mungkin dari tadi apa namanya digital ekonomi. Iya. Itu kita sudah peka gitu. Terus juga dari segi apa namanya ekonomi digital, terus juga dari segi kreatif pun kita sudah mulai mendunia sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dikatakan dari dalamnya ini nih, yang Iya. wadahnya ini kapan gitu. Sehingga kita ini ibaratnya itu membuktikannya pun bukan di dalam negaranya. Kalau misalnya di segi kreatif lah ya. Iya. Kita tuh membuktikan di luar, sehingga ya di luar itu memandangnya si individu ini karena dari negara ini ya dilihatnya negaranya dong, bukan Betul. individunya. Betul. Itu. Tapi dari wadahnya pun belum ada. Kayak contoh kemarin itu ada isu tahun lalu itu dokter saya lupa nama dokter siapa ya, itu mereka itu di negara kita nggak diakui produknya, tapi di negara lain diakui di Jerman. Itu banyak sekali Mas. Banyak sekali. Itu banyak sekali. Banyak sekali. SMK. Yaps. SMK. Mobil SMK kan? Mobil SMK belum terlihat sekarang di jalan-jalan Indonesia. Mobil SMK pun sekarang pun apa ya? Udah mungkin buat jalan pun dari dulu emang gak ada ya. Iya. Tapi sekarang produksinya gak ada. Produksinya nggak ada sama sekali gitu loh. Karena gini. Indonesia Emas 2045 ya salah satu komponennya adalah inovasi katanya seperti inovasi, itu gitu ya. Yep. Sedangkan industri kreatif, industri engineering dan lain-lain itu di Indonesia udah lumayan maju sebenarnya gitu loh. Komponennya yang belum ada mungkin ya. Komponennya yang belum ada, dan di dalam sebuah wadah itu pasti ada komponennya. Maka yang harus disiapkan dulu tuh wadahnya mungkin. Wadahnya, yaps. Gitu ya. Itu sering banget gitu loh terjadi inovasi di Indonesia, akhirnya meledaknya di luar gitu ya. Ini kenapa gitu Mas? Kenapa akhirnya seperti ini gitu loh? Yaps. Mungkin seperti ini ya. Kita itu masih termakan oleh budaya-budaya luar. Oke. Kayak contoh budaya luar itu dalam artian seperti ini. Ketika satu orang yang memakai, wah bagus nih. Oh iya betul. Ya, jadi ada apa ya, doktrin tersendiri lah. Bahwasanya wah karena produk ini udah dipakai bagus, jadi mereka kayak udah memantapkan bahwasanya ini produk udah bagus karena udah dipakai sama ini, udah pakai sama itu gitu kan. Nah makanya kalau teman-teman melihat bahwasanya Presiden Prabowo sekarang kan lagi menggaung-gaungkan produk lokal. Kayak sekarang mobil kepresidenan kan dari Pindad tuh, dari buatan anak bangsa. Nah, tapi dalam artian sebenarnya kita itu tuh udah mendukung belum sih produk dalam negeri kita? Oke. Kalau misalnya kita bilang kita pengen produk dalam negeri kita terkenal gitu kan, tapi kita masih kemakan dengan unsur-unsur budaya lain, budaya barat seperti itu kan. Kayak contoh pemakaiannya sepatu dan juga tas itu kan, padahal banyak produksi lokal yang sudah
menciptakan produk yang hampir menyaingi lah, bukan menyaingi bahasanya ya. Standarnya pun sudah sama dengan Bahkan produk-produk udah ada luar. yang menyaingi gitu loh. Iya, sudah ada menyaingi. Kayak contohnya ada produk-produk yang kita lihat bahwasanya terkenal di luar Iya, gitu kan, betul, sampai betul. dipakai satu aparel pun dipakai sama tim luar gitu kan. Padahal kita pun juga produk kita pun itu sangat-sangat autentik dan sangat-sangat setaranya itu bahkan lebih tinggi, Oke. bahkan lebih tinggi. Tapi gimana kitanya itu untuk membuatnya dan juga eh, mendongkraknya sebenarnya. Oke. Ini menarik nih. Hmm. Gimana cara kita mendongkraknya gitu ya? Yaps. Karena di sisi itu pun kita bisa mendukung bahwa kayaknya kita bisa nih Indonesia Emas 2045 gitu Bisa, loh. sangat Walaupun bisa, emang itu sekedar cita-cita gitu loh. bisa Gimana aja Mas caranya Mas? untuk Dengan inovasi dalam negeri kita. yaps, seperti ini. Untuk mendongkrak sebenarnya ya, untuk mendongkrak itu pun kita perlu yang namanya pertama itu ada rasa dan niat untuk mendukung. Oke. Seperti itu. Terus yang kedua, kita juga harus memprioritaskan sebenarnya produk-produk yang kita ciptakan Oke. di dalam negeri. Kayak contoh lah, kita sekarang adalah produk makanan yang kita sering makan sehari-hari. Itu kan sekarang justru produknya meledak gitu Betul. kan. Itu kan dari efek kita sebenarnya, efek kita sendiri. Iya. Sampai ke negara-negara lain produknya terkenal seperti itu kan. Nah, tapi banyak juga produk-produk yang kita nilai itu sebelah mata, padahal orang-orang luar tuh menilainya sangat bagus. Betul. Masa kita kalah dengan orang-orang Iya. luar yang mereka justru mengunggulkan produk luar daripada mengunggulkan produk dalamnya. Oke. Tapi berbalik dengan kita mengunggulkan produk luar, tapi kita mensiniskan produk dalam negeri kita. Betul. Nah, Setuju banget. itu pertama kita harus mempunyai apa ya, rasa kepunyaan lah, rasa kebanggaan tersendiri Iya. terhadap produk lokal kita. Itu belum ada sih. Itu emang. belum ada. Itu belum ada. Jadi produk-produk lokal, mungkin ada beberapa produk lokal yang mereka udah bangga lah tersendiri Iya. karena impactnya dilihat bahwasanya wah produk ini udah pakai sama orang-orang hebat, Iya. orang-orang terkenal di luar. Wah, band ini pakai baju kita loh, wah keren banget gitu kan. Saya suka banget tuh waktu Pak Jokowi pakai Yaps. bomber saat itu ya. Bomber buatan luar. Dan akhirnya bomber itu jadi suatu value di produknya gitu ya. Di bisnisnya akhirnya dipakai sama anak-anak muda sekarang. Yaps. Iya sih, emang butuh banget ya Butuh. influencer-influencer di luar sana yang kita tuh bangga gitu loh pakai produk dalam negeri kita gitu. Butuh seperti itu, butuh ada tindakan yang kita ini mendongkraknya dalam artian karena sistem rakyat kita kan mengacu kiblatnya Betul. itu kepada para influencer, Iya. para orang-orang ternama Betul, lah ya. betul. Kayak ya adalah sepatu yang dipakai sama Pak Jokowi Iya. sama Mas Gibran. Iya. Itu kan sepatu yang produk lokal. Nah, sekarang produknya itu malah makin melejit kan? Iya, betul. Bahkan sampai masuk ke pameran-pameran seperti itu. Nah, itulah yang dibutuhkan bahwasanya kita ini harus punya rasa kebanggaan tersendiri, rasa kepunyaan tersendiri. Kita ini butuh loh bahwasanya produk kita ini dikenal di luar, bahkan bisa mencetus mendobrak pasar global. Betul. Gak semaunya dan gak seharusnya juga produk-produk luar pun yang ada di negara kita itu malah kita yang unggulkan. Betul. Malah yang kita pamer-pamerkan bahwa saya nggak harus seperti itu. Gitu contohnya kayak batik lah. Batik tuh sekarang masuk ke UNESCO. Iya. Itu karena siapa? Karena kita sebenarnya, karena perbuatan kita, karena hasil dari rasa kebanggaan yang kita punya, sehingga produk batik itu bisa mendobrak pasar global dan hingga masuk ke warisan dunia. Itu kan keren sekali seperti itu kan. Jadi itu impact nantinya kalau misalnya kita mempunyai rasa kebanggaan dan mempunyai rasa ingin ingin mendongkrak lah, itu pasti produk-produk kita, gue jamin 100% itu bisa mendongkrak pasar global. Dan ini sih mungkin aku tambahin satu, rasa autentik. Nah, rasa autentik gitu. Rasa autentik gitu loh, karena kita tuh aku tuh bersyukur gitu loh bisa ada di negeri ini dengan perbedaan-perbedaan gitu ya, dengan karya-karya dari tiap budaya segala macam. Itulah yang bikin kita tuh autentik gitu loh. Jadi tolong coba deh temuin rasa autentik kalian sendiri di negeri ini gitu loh.
Karena rasa autentik kalian itu ngebawa negeri ini ke kancah internasional juga Iya, gitu betul loh. betul. Jadi temuin rasa autentik kalian gitu Betul. loh. Oke, Mas Zakwan, apa nih yang menjadi eh, pendukung buat Indonesia Emas 2045 di kacamata Mas Zakwan saat ini? Oke, pendukung untuk Indonesia 2045 emas ya, bukan cemas. Oke. Indonesia Ada dua 2045. tagline yang Ada tuh berbeda ya. tagline, ada yang emas, ada yang cemas gitu Oke, kan. oke. Nah, untuk 2045 emas Oke. sebenarnya harus kita sebagai apa ya? Alat pendukung itu sebenarnya pemikiran kita tersendiri. Betul, mindset ya. Mindset kita sendiri. Karena kita lihat deh sekarang, negara-negara yang sudah maju, kayak contoh Jepang, mereka itu lahir dari mindset mereka. Iya. Gue pernah baca artikel lucu banget. Oke, Gue pernah baca artikel. menarik nih. Dulu di masa kolonial, Oke. itu ada salah satu orang Belanda bilang, ada salah satu orang pribumi nanya ke orang Belanda ini, Pak, kok Bapak bisa membangun jembatan ini dengan sangat kokoh? Caranya seperti apa? Terus si orang Belanda ini bilang, pakai kepalamu. Setelah itu, mereka benar pakai kepalanya, tapi kepala orang dipotong, ditanam, Oke. baru dibangun strukturnya. Oke. Nah, itu kan menurut gue itu jadi habit sampai sekarang. Iya, betul. Kayak orang mau bangun bangunan itu harus nanam. Harus ada apa? Iya, harus ada kepala kambing, kepala kerbau. Kan itu gak make sense gitu kan. Betul. Nah, itu yang harus kita perbaiki sebenarnya, mindset kita. Orang-orang sudah mengobroli soal teknologi AI, sudah menciptakan sebuah teknologi yang dihasilkan oleh AI dan dihasilkan oleh hasil bumi tersendiri. Kita masih ngomongin soal ijazah palsu. Itu baru kemarin aku baru ini, Mas. baru aku omongin tuh bareng bundaku kan. Ini kenapa Indonesia nih masih ngomongin soal ijazah palsu? Kenapa gitu loh? Ada apa dengan ijazah palsu ini gitu loh? Ini presidennya aja pun udah ganti. Udah ganti lah. Udah ganti. Kenapa harus ada isu seperti ini yang akhirnya diseriusin bla 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 segala macam? Di negara lain tuh udah bahas AI, mereka udah bikin robot segala macam. Kita masih ngomongin soal ijazah palsu. Kita masih ngomongin soal inilah itulah yang enggak apa ya, masa yang enggak mempunyai impact ke depannya. Iya, betul. Ya itu, kita harus merubah mindset. Karena tindakan itu hasil dari mindset kita tersendiri. Oke. Nah, jadi mungkin untuk alat pendukungnya yang kita rubah adalah mindset kita tersendiri. Kita gimana caranya kita melihat orang-orang Jepang itu sudah, orang-orang Jepang, orang-orang China itu udah membicarakan soal hal-hal yang menurut aku tuh di negara kita tuh bahkan salah satu omongannya pun nggak ada yang pernah terfikirkan. Iya. Di SDM kita. Mereka sudah di Cina lah contohnya, sudah menciptakan matahari. Itu kan nggak make sense gitu di negara kita kan, di omongan, bahkan omongan kita pun kalau ngobrol sama teman, gue mau menciptakan matahari nih, malah dikatain nggak logis kan. Iya. Padahal di negara Cina itu udah menciptakan matahari loh, matahari buatan. Terus juga kalau misalnya kita melihat di kota Qingping gitu, ada negara di Cina, kotanya Qingping apa Chongping gitu. Itu negaranya tuh udah kayak negara apa ya? Udah kayak kota apa ya? Kota modern gitu. Modern bisa. Itu kota modern. Bayangin aja apartemen itu bisa dimasuki oleh LRT. Oh iya, saya pernah lihat. Iya, itu kan suatu apa ya? Impact dari mindset mereka. Iya. Nggak kayak di negara kita lah. Negara kita tuh masih memikirkan apa namanya, ya, ijazah palsu dan yang sebagainya, yang padahal itu menurut saya nggak make sense gitu. Betul. Nggak harus seperti itu, bahkan ya harusnya itu kita gunakan wadah yang sudah ada, bahkan apa namanya, sudah ada program, ada AI, ada digitalisasi, itu kan perlu kita manfaatkan secara maksimal gitu. Iya. Ya banyak lah di negara-negara kita yang sekarang lagi zaman-zamannya AI ngalahin manusia. Padahal menurut saya tuh enggak. Betul. Kita itu enggak akan bisa digantikan oleh AI. Setuju. Kita tuh enggak akan bisa digantikan oleh AI. Enggak akan bisa. Karena apa? Karena kita itu adalah produk paling sempurna. Kenapa banyak yang yang di cut dan isunya digantikan oleh AI? Itu karena ya menurut pandangan pribadi saya, itu karena mindset mereka tersendiri.
sehingga mereka dikatakan kalah sama AI. Padahal AI pun bisa kita kalahkan. Kalau misalnya kemarin aku nih sempat nyoba ya, kayak AI sekarang ChatGPT, terus apa namanya, ya black box dan segala macam produk-produk AI. Justru argumen yang mereka susun pun itu argumen yang berdasarkan data yang mentah, Betul, setuju. Bukan sebuah informasi. bukan sebuah informasi. Dan argumen mereka pun argumen yang dikatakan sebagai argumen yang nggak bisa mematahkan gitu Ya. argumen yang lainnya. Beda dengan produksi manusia argumennya. Argumen produksi manusia itu nggak mentah gitu, Mhm. sesuai datanya dan juga bisa mengalahkan argumentasi yang lain. Seperti itu. Nah, gimana nih cara kita menyikapinya? Kita bisa gunakan AI itu sebagai bukan sebagai apa ya bahasanya ya? Mindsetnya itu bukan sebagai pengganti. Bukan sebagai pengganti tapi sebagai pendamping, Betul, setuju, sebagai tools. sebagai tools. Jadi gimana cara kita memanfaatkannya bukan sebagai menggaungkannya. Seperti Betul. itu. AI itu kan diproduksi untuk membantu sebenarnya. Masa diproduksi untuk membantu malah menurunkan si pembuatnya, Iya, manusia itu sendiri kan. Itu kan gak make sense gitu kan. betul. Seperti mungkin ya untuk pendorongnya itu dari sekarang nih, itu mindset kita tersendiri deh. Mau nanti mungkin kebijakan-kebijakan yang lain dari politik itu soal ya hal-hal segala macam untuk membangun gizi apa segala macam, sebenarnya kita pun gizi itu tergantung mindset kita. Kayak contoh ibu hamil. Ibu hamil itu kan masih banyak lah mindset-mindset mereka yang sorry to say masih mindset-mindset kuno ya. Betul. Jadi kayak ya nggak boleh duduk di depan pintu, terus tidur nggak boleh di apa di mana, kan itu kan masih mindset-mindset yang kuno. Dan nggak boleh ya katanya makan apa segala macem, susu apa gitu kan, itu mindset yang kuno gitu kan. Menurut aku tuh kita tuh harus memantapkan mindset kita. Kita harus belajar bahwasanya kita itu seperti apa sih mindset kita dibandingkan dengan orang-orang lain. Makanya kan ada quotes dari para akademisi bahwasanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kan sebuah sebuah quotes yang benar-benar harusnya kita sebagai rakyat pun harus kita tanamkan seperti itu. Setuju. Dalam artian bukan kita belajar sampai negeri Cina, enggak. Kita bandingkan mindset kita dengan mindset negara tersebut, negara Cina, negara Jepang, negara-negara US. Itu kan gimana nih mindset mereka tuh bisa sampai membuat sebuah teknologi yang di luar logika kita Iya. gitu kan. Seperti apa gitu. Nah, justru itu menurut aku Mas, mindset kita yang harus kita ubah. Ya, jadi setuju sih. Mindset itu jadi apa ya? Jadi tumpuan gitu loh. Mm-mm. Mindset itu jadi tumpuan karena gini, apapun aktivitas kita itu didukung sama mindset Betul, gitu loh. betul, betul, Apapun yang kita makan itu didukung sama mindset betul. gitu loh. Jadi untuk kedepannya coba mindsetnya itu diubah. Diubah. Tadi kalau misalkan bahas AI, AI itu bukan untuk menggantikan tapi sebagai membantu kalian gitu loh. Yaps. Karena gini loh, AI itu dibuat sama manusia gitu ya. Coba kalian logisnya tuh main. Logisnya tuh main benar-benar. Karena jangan apa ya? Karena permasalahan utama di impact dari AI adalah logis Betul, betul, manusia betul, gitu betul, loh. betul. Banyak banget yang akhirnya logisnya keganggu Yaps. gitu loh karena si AI ini Yaps. sendiri. Nah, itulah yang di statement bahwa AI menggantikan manusia adalah menggantikan logis kalian gitu loh. Jadi jangan sampai keganti nih logisnya, perbaikin dulu logisnya gitu loh. Yaps, betul. Sebagai alat, sebagai tools gitu loh. Betul. Betul ya Mas Alvan Betul, ya? betul, betul. Mas, Yaps. segmen terakhir nih. Yaps. Ada namanya boldly statement Mas. Oke. Coba Mas, statement apa yang merubah diri Mas, merubah pemikiran Mas, Yaps. pemikiran atau mindset Yaps. Mas sampai Yaps. sampai saat ini? Oke. Mungkin mindset yang merubah hidup gua, hidup aku dan juga merubah perjalanan aku Oke. itu seperti ini. Aku pernah dengar bahwasanya yang sampai aku terapin sekarang itu padeh aku tuh pernah bilang ke aku, kita itu mempunyai dua pilihan untuk hidup. Oke. Hidup untuk berjalan atau hidup untuk berlari. Kalau misalnya hidup untuk berjalan, itu kita menikmati alurnya, menikmati prosesnya. Kalau hidup untuk lari, itu kita ibaratnya lari tapi
dalam artian kita ini nggak menikmati prosesnya. Nah, apa nih maksudnya? Ibaratnya kita dianalogikan sebagai lagi mendaki gunung. Kalau mendaki gunung, lari sama jalan kan beda ya, dari segi capeknya dan juga dari segi lukanya. Seperti itu. Luka batinnya, luka apa segala macam kan. Kalau lari itu kan ibaratnya ya lari sampai ke puncak. Itu kan kita nggak mempunyai pengalamannya. Nah, kalau sambil jalan itu kita mempunyai pengalamannya, mempunyai tahulah step by stepnya atau langkah-langkahnya. Jadi closing statementnya hidup sambil lari atau hidup sambil jalan, seperti itu. Ini itu sih closing statement dari gue. Bold statement dari Mas Zakwan Fadil Putra Kusuma. Let's go. Follow our statement. VLV out. Thank you guys. Thank you. Terima kasih. Thank you, Bang Tio.